Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berbicara tentang hubungan. Siapa sih yang gak mau langgeng? Nah, kali ini saya akan membahas tentang cara bersetubuh yang dianjurkan dalam agama. Tata cara bersenggama dalam agama terlebih dahulu sunat daripada bersenggama itu memakai bau-bauan antara laki-laki dan perempuan, dan bergurau-gurau dahulu dan bermain-main dengan kelakuan yang menyukakan hati istrinya dan membangkitkan syahwat, dan seperti peluk dan cium akan dia, dan bermain-main hujung susunya dan gerak-gerakkan kepada zakarnya itu atas kedua bibir farad itu. Karena yang demikian itu terlebih segeranya mendatangkan birahi pada perempuan. Maka sekiranya janganlah bersenggama akan istrinya, melainkan hingga nyata birahinya kepada jima, seperti bergerak-gerak tubuhnya dan singkat nafasnya pada ketika itu, maka dimasukkan zakat kita itu sehingga hasyafahnya juga. Karena setengah daripada ulama, tempat yang paling indah, tempat yang paling nikmat jika dia, yakni rasanya bersenggama itu hasillah kadar hasyafahnya jua. Maka apabila bertambah-tambah birahi dan bergerak-gerak tubuh, maka dimasukkan zakar laki-laki pada derajat sekira hasil bersama-sama keluar mania antara perempuan dengan laki-laki. Dan berbicara ketemu dengan mania, karena yang demikian itu terlebih lezat kedua pihak dan menyuruh berkasih-kasihan dan mewarisi rajin dan alim pada anaknya apabila jadi anaknya dengan mania dengan bersetubuh itu. Karena daripada para ulama, jumhur ulama, jima' dengan tiada mengerjakan kelakuan yang mendatangkan birahi pada perempuan itu mewarisi kepada anaknya bodoh dan kurang akal dan penyakit. Dan sunat kita menjima' daripada kelakuan bersenggama itu, hendaklah kita sebelum bersenggama kita harus membaca doa Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, hai Tuhanku, jauhkan oleh kamu syaitan dan jauhkan olehmu akan syaitan barang yang engkau beri rizki akan kami anak. Karena tersebut di dalam hadis, dan barang siapa membaca dia tatkala itu tiada memberi mudarat syaitan akan anaknya, apabila dianugerahi Allah Ta'ala akan dia anak dengan jima' itu. Dan apabila terdahulu keluar mani, iaitu suaminya, sekiranya para suami hendaklah tekankan dan pertahankan hingga keluarlah istrinya daripada mani, supaya sama sampai hajat keduanya. Dan sunat bahawa jangan disunyikan daripada jima' dengan istrinya di dalam tiap-tiap 4 malam sekali, tiada dengan udhur. Dan sunat jima' apabila ia datang daripada pergiannya. Dan sunat berselimut dengan satu selimut dan tidur keduanya atas satu hampiran. Dan demikian lagi sunat mengambil wuduk antara dua jima', dan demikian lagi sunat mengambil wuduk kemudian daripada jima'. Dan apabila hendak makan atau minum atau tidur, dan makruh makan atau minum atau jima' pula atau tidur orang junub itu dahulu daripada membasuh zakarnya dan mengambil wuduk, dan makruh atas suaminya menilik kepada kemaluan atas istrinya tatkala sedang bersenggama atau lainnya, dan menilik kepada batinnya daripada faraj itu terlebih keras makruhnya. Dan demikian itu mewarisi buta yang menilik atau buta anaknya atau buta hatinya. Dan lagi makruh berkata-kata pada ketika bersenggama, dan haram menceritakan pada orang yang lain, yakni kelakuan yang hasil antara kedua laki-laki dan istrinya. Dan demikian lagi makruh jima' pada malam permulaan bulan, dan pada malam kesudahannya, dan pada malam pertengahan bulan, dan pada malam terakhir daripada bulan. Karena sekalian itu
syaitan hadir ia pada sekalian malam itu seperti orang yang jima, maka jima itu sertanya. Dan demikian lagi kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan sekiranya jika orang junub itu jangan ia makan dan jangan ia berkata-kata waktu junub itu, tetapi jika mandi ia kemudian daripada jima, tiada mengapa. Dan diceritakan daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahawa malam yang terlebih baik jima di dalam itu iaitu malam Jumaat dan malam Isnin dan malam Khamis, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersenggama pada malam yang tersebut itu. Tetapi tempatnya itu iaitu tiada permulaan dan tiada berkesudahan dan tiada pertengahannya, dan mukruh jima pada siang hari melainkan 2 hari jua. Tiada mukruh di dalamnya iaitu hari Jumaat dan hari Khamis, dan harus bersenggama dengan perempuan yang bunting dengan tiada mukruh.